Faktanya saat itu dilakukan, saat sarjana agama banyak semuanya menulis tentang Tuhan, semakin baik apa semakin rusak? Ya, kowe berpikir pamannya berpikir serakah nih, saya berpikir serakah nih umpamanya, sehingga perilaku saya semua harus tak gunakan dewi ora tinggu kue belas begitu, nggak ada unsur di pembudidaya pemberdayaan, umpamanya begitu. Pokoknya tinggi saya sendiri, saat lingkungannya itu nggak ada daya belinya turun, kita juga sisi kaya ini juga kelabaan. Faktanya janjinya kan begitu sebenarnya. Negara juga kelabaan begitu. Kemakmuran itu kan karena nggak merata, makanya kan istilahnya kan bagi seluruh rakyat. Jadi satu kan kemerataan itu seperti apa? Nek andum itu malah kadang jelomprong nih. Kowe dikei duit nek wateke pemalas itu malah jelomprongke gitu loh. Kalau saya kaya raya, saya kasih uang kepada kamu, pikiran saya duit itu nggak suwi, nggak kerasan, sesuk wis di sakuneh kok kan gitu ta? Kan begitu. Paling gue tuku Indomie, Indomie kan produk perusahaanku kan, Mine itu kan banyak. Kayak contoh. Tapi sekarang masalahnya tidak mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan itu apa? Program apa yang untuk dapat mewujudkan itu? Batasannya apa? Aku kembali ngomong ekonomi ya, tapi itu oke. Kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan itu adalah melakukan tata kelola kehidupan yang amanah. Tutupannya itu mewujudkan kehidupan yang merdeka, yang membebaskan, itu adalah berarti mewujudkan kehidupan yang amanah. Amanah secara sistem, ya, dan amanah secara kehidupan keselamatan. Saya ulang tahapannya. Kemerdekaan yang membebaskan itu adalah kehidupan yang amanah. Kehidupan yang amanah itu adalah kehidupan yang menyelamatkan. Kehidupan yang menyelamatkan itu adalah kehidupan yang lahir, yang wadah, dan kehidupan yang batin, yang hati, yang ukhrawi, yang akhirat, yang ketuhanan. Mengenal kehidupan yang lahir dapat mengembangkan potensi berpikirnya dan seterusnya, maka keselamatan yang lahir dan mewujudkan kemerdekaan yang lahir bisa jadi dapat diwujudkan. Kemudian kehidupan yang batin hanya dengan satu catatan, mengenal jati diri fitrahnya sendiri, maka baru akan terwujud yang namanya kemerdekaan sejati. Untuk mengetahui tujuan kehidupan, mengetahui fitrah jati dirinya sendiri, hakikat dirinya sendiri, maka mutlak mengetahui Tuhannya, maka mengetahui tujuan hidup. Jika demikian, maka aktivitas program dapat diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan dibalik, jika ini tidak diketahui, maka tidak ada kehidupan. Jika tidak ada kehidupan, berarti nggak punya tujuan. Jika nggak punya tujuan, berarti nggak punya metode keselamatan. Jika nggak punya metode keselamatan, berarti tidak memiliki bentuk kemerdekaan atau terjajah. Saat terjajah, berarti mental, moral dikuasai keserakahan, dikuasai kemalasan,
dikuasai ingin menguasai, dikuasai ingin mengendalikan, mau pamer kekuatan, riak sum'ah dan seterusnya. Uang untuk mengendalikan orang lain, kekuasaan untuk menguasai orang lain, kekuatan untuk menekan orang lain. Oke. Apapun netralisir supaya tidak menjadi pemaksa kehendak, tidak menjadi penjajah. Komunikatif dan musyawarohan. Oke, itu ini pemahaman saja. Detailnya mungkin kita bisa lakukan minggu depan atau lain waktu. Merdeka seperti apa? Saya belum mau karena tadi full, saya kedatangan tamu full sejak kemarin itu ngetik ini. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Itu. Ya. Mergo santri kan karo ditulis lagi sing nek nulis piye wong panggah anu nek gak ngalih-ngalih mau Mas Wayu niki dibeto jane orang yang isine kurang ngerti apa-apa ya wis gawane ning ngene sembel lakon tidak apa enggak kan itulah sesungguhnya kemerdekaan piye to kan itu ya mengetahui instrumen. Maka sungguh-sungguhlah, berlatihlah sungguh-sungguh, berlatih konsisten. Utamanya, ya semuanya sih sebenarnya kita sih, karena belajar itu nggak ada batas umur, selama kita di dunia semuanya belajar. Sedang tahapan dari mulai sekolah itu kan perjalanan. Namun saya menekankan utamanya kepada santriwan santriwati sing enom muda, berlatihlah istiqomah, ajak tumemen, mindset sekali lagi. Peluang kamu untuk membentuk sejak awal. Bangun sejak awal kamu memiliki sebuah kebiasaan berpikir positif. Mulai dari jadilah pendengar, penyimak yang baik. Walaupun kowe gak seneng, berlatihlah pendengar dan penyimak yang baik. Itu membutuhkan pemaksaan awalnya. Butuhkan pemaksaan. Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bahkan orang tua kamu yang membentuk kepribadianmu. Bukan orang tua kamu yang membentuk kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan orang lain, bahkan orang tua kamu yang menjadikan kamu akan menjadi orang. Akan tapi diri kamu sendiri, kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Kenapa kemerdekaan itu tuntutan? Karena faktanya orang titik mentoknya orang meninggal dunia itu faktanya adalah yang bertanggung jawab diri kamu sendiri. Kemerdekaan itu kalau berbicara tentang batasan ya paling batasan sosial, nggak ngerusui. Batasnya seperti apa kan begitu. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan sejati, tidak sekedar itu. Mengetahui instrumen yang akan kita detailkan di kajian lanjutan. Instrumen apa untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan ini? Konstitusi internal kita, diri kita sendiri, sebagai kitab diri kita sendiri. Itu seperti apa? Oke. Sekarang yang berlatihlah kemampuan mengendalikan diri, ya, konsisten sungguh-sungguh. Caranya apa? Jadilah penyimak, pendengar yang baik. Nanti akhlak dan adab terbentuk dalam diri kita, diri kamu akan menyesuaikan, akan mengikuti. Saat kamu mencoba belajar menjadi orang pendengar yang baik, penyimak yang baik, pemerhati yang baik, ini kuncinya, ya. Maka saat ini kamu lakukan supaya kamu tidak menjadi orang yang nantinya hanya berhenti pada orang pinter yang akan cenderung hanya minteri orang lain.
Sebab yang diperlukan orang cerdas adalah orang yang tahapannya mampu menjadi penyimak, pendengar, dan pemerhati yang baik. Komunikasi yang baik itu hanya menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Pemusyawarah yang baik hanya jika kamu menjadi pendengar, penyimak, dan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik hanya terjadi jika kamu menjadi pemerhati, penyimak, pendengar yang baik. Modalnya itu. Maka kamu akan menjadi orang cerdas. Jika kamu mengandalkan pinter, akan menjadi orang yang minteri. Jamaah rahmatullah, sudah banyak sarjana ditelurkan di perguruan tinggi di dunia ini. Sudah banyak sarjana S1, S2, S3. Sudah banyak orang pinter-pinter. Yang dibutuhkan adalah orang yang bersih, orang yang suci. Orang yang tidak ada kepentingan dalam kehidupan ini adalah kepentingannya kebersamaan, mewujudkan keselamatan, kemerdekaan. Kadang orang itu ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Korupsi umpamanya begitu, dikira dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, padahal itu menghancurkan dirinya, dan seterusnya, dan sebagainya. Saat gue jadi pejabat, ngekei tanda tangan, kemudian malak, tak tanda tangannya kudu membayar sakmene, umpamanya begitu. Itu dikira dia itu aman karena dia mendapatkan, padahal itu menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan itu sesungguhnya konkret menghancurkan bangsanya. Sayang perilaku ini isunya santer sangat, tapi saya nggak ngomong fakta. Isunya santer sangat banget kan gitu. Sayang. Jika isu ini prosentasenya besar, apalagi jika pelaku isunya loh ya, majelis yang seharusnya mendorong terwujudnya satu perilaku yang halalan thayyibah umpama begitu, ternyata jika ada yang ngurusi dipalak besar banget di luar kewajaran dan kenormalan umpama, jika isu ini benar menghancurkan bangsa dan menghancurkan agama itu. Kan itu hanya isu. Moga-moga saya salah dengar kan itu. Isunya nek dari pejabat kudu bayar sakmene, itu isunya. Moga-moga enggak benar, itu hanya isu. Pengen kepala dinas bayar sakmene, pengen cari bayar sakmene, itu isunya. Tapi namanya isu itu kan berarti kan bohong. Bohong. Itu enggak benar kok. Yang benar itu adalah isu itu. Akhirnya terjadilah satu pelegalan. Wong zamane ya wis memang ngene, arep yen neh kan begitu. Ya oke lah, enggak apa-apa. Gitu. Makanya tutupannya, teman-teman semua jamaah, neraka telah dipenuhi orang-orang. Inginkah kamu menambah sesaknya kehidupan di neraka? Maka membentuk bangunan surgawi. Walaupun gak begitu banyak temen, ndak apa-apa. Surga ini cik longgar banget. Sekilo ki isine mung wong sitok. Gitu ya. Wis nggak apa-apa.
Jadi nggak perlu surga ngapal lagi bayar iki, enggak. Wong surga niki longgar banget kok ya. Longgar banget. Gitu. Makanya saat neraka telah dipenuhi, artinya neraka itu apa toh? Iri, dengki, olokan, bully, memfitnah, merasa hebat, makedub, dolin, prasangka, semuji, kultus, bangga-bangga kelompok, bangga-bangga keturunan, bangga-bangga golongan, suka menyesatkan subjek orang lain, golongan lain. Itu adalah kayu bakar neraka. Neraka telah dipenuhi orang-orang. Belum saatnya kita untuk menetralisir kehidupan neraka ini supaya berfungsi beralih dalam sebuah kehidupan surgawi. Berat, tapi itulah berjuang mewujudkan satu kemerdekaan, keselamatan. Semoga dalam ridho Allah, maghfirahnya, ampunannya, kita bangun bebarengan ilik-ilikan, mendapatkan bir-biran kapangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.